Teman-teman, salah satu trik untuk bercocok tanam di skala rumahan dengan menghemat dan juga untuk melindungi alam adalah kita bisa memanfaatkan ampas kopi ya, seperti ini ya. Nah teman-teman, daripada susah-susah nunggu ngopi, kalau yang ngopi sih nggak apa-apa ya, punya suami ngopi, punya temen ngopi, kita tungguin itu yang namanya ampasnya, dapatnya dikit-dikit. Nah ini ada salah satu cara kalau kita pengen mendapatkan ampas kopi yang banyak nih. Bayangin segini nih ya, segini banyak. Ini adalah ampas kopi yang bisa kita dapatkan secara gratis, free dari gerai kopi Janji Jiwa. Jadi teman-teman bisa masuk ke salah satu gerainya untuk mendapatkan ampas kopi ini. Di sini disebutkan ampas kopi bermanfaat banget untuk menambahkan sejumlah besar nitrogen. Nah, nitrogen ini kan yang biasa kita dapatkan juga di pupuk NPK ya. Fungsinya apa nitrogen? Menyerap air dan nutrisi, juga menjadi pupuk alami dan mengusir hama. Karena itu, kapan lagi aku memanfaatkan kesempatan seperti ini? Aku mau minta bawa pulang. Dan nanti pemanfaatannya seperti apa? Yuk kita akan aplikasikan ke tanaman-tanaman dari Cece Petani Kantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kali ini kita mau memanfaatkan ampas kopi yang kemarin aku ambil dari Janji Jiwa untuk tanaman. Yuk ikuti terus. Alhamdulillah ya, ini dapat banyak banget. Dan ternyata beberapa gerai kopi yang Cece lihat, bukan Cece Petani Kantoran datangin, itu sudah sadar akan lingkungan. Jadi mereka memberikan kepada para pelanggannya atau siapapun yang berminat ampas kopi untuk tanaman ya guys. Ini bagus banget. Dan bagi teman-teman yang suka ngopi hitam, itu kita tidak boleh ya, aslinya itu jangan sampai membuang ampas kopinya itu ke dalam itu loh, sink atau cucian ya, karena nanti bisa menyebabkan itu terhambat saluran airnya, itu mampet. Jadi ampas kopi ini salah satu yang tidak boleh kita buang ke dalam saluran pencucian piring. Baiknya kita pisahkan, dan bahkan ini bisa berguna untuk tanaman. Oke, sekarang apa sih fungsinya? Ini pupuk organik yang murah banget dan tidak merusak lingkungan. Yang pertama, kita bisa gunakan sebagai pupuk atau sebagai kompos. Pupuknya ini bisa padat maupun bisa cair. Yang akan kita lakukan kali ini dalam video kali ini adalah sebagai pupuk padat dan juga berfungsi sebagai mengusir hama. Bayangin kita tanpa modal nih ya. Modalnya kemarin ikut Cece lihat channel nih, ngopi di Janji Jiwa. Yang pertama adalah kita bisa menggunakannya, cara yang pertama dengan meletakkannya ke dalam media tanam ya teman-teman. Jadi kita masukkan ke dalam media tanam. Ini tanaman cabai aku yang kemarin teman-teman juga sudah lihat. Alhamdulillah nih lebat buahnya. Akhirnya punya tanaman cabai merah keriting juga, tinggal nunggu nih kapan panennya. Mudah-mudahan banyak ya teman-teman, bisa buat contoh teman-teman kalau mau nanam ini di polybag. Kita mulai ya. Jadi kita bisa gali ini ke dalaman sekitar 6 sampai 10 cm ya teman-teman. 6 sampai 10 cm atau inch. Jadi sekitar 15 cm. Nggak begitu kelihatan ya ngegalinya ya. Mudah-mudahan kelihatan oleh teman-teman. Jadi ini kita gali sekitar 15 sampai 20 cm lah media tanamnya. Setelah kita gali, kita bisa, karena ini cukup banyak, alhamdulillah banyak berguna. Ini kita masukkan untuk bubuk kopinya.
Ini fungsinya kalau di dalam tanah bisa menghilangkan parasit tanaman, jamur, dan cacing patogen. Ini bisa dilihat nih, cukup mudah ya pakainya. Nanti kita berikan ke tanaman yang lain. Tapi hati-hati ya, untuk kopi ini jangan diberikan kepada tanaman yang tidak suka asam. Karena walaupun ini udah kita cuci, ada beberapa yang kopinya ini dicuci dulu, dibilas untuk menghilangkan kadar keasamannya. Nah, ini cara yang pertama adalah untuk kita tanam ke media tanam, gitu ya, ditanam. Nanti kita berikan ke tanaman cabai aku yang lainnya. Jadi walaupun tanaman cabai ini minim pupuk ya kadang-kala teman-teman, dan hanya menggunakan pestisida organik untuk menghilangkan jamur patogen segala macam nih, bagus banget. Cara yang kedua, kita bisa gunakan sebagai mulsa. Mulsa itu apa? Yang menutupi di sini ya, menutupi di permukaan media tanam. Ini mulsa alami. Jadi kita sebarkan aja di atasnya. Wah, kalau bolak-balik ke Janji Jiwa dapat 5 kilo, alhamdulillah ya. Daripada nunggu orang ngopi, kopinya harus kopi hitam ya teman-teman, jangan kopi campur susu gula, itu enggak ya. Jadi ini adalah kopi hitam. Mulsa ini adalah biasanya kita menggunakan dari plastik ya, mulsa plastik, tapi ini kita menggunakannya sebagai mulsa alami untuk tanaman kita. Jadi di atas media tanam seperti ini menghalangi hama. Jadi hama ini biar nggak deket-deket nih. Hama kan biasanya ke sini ya, lama-lama ke batang, baru ke tanaman kita, tanaman utama apapun. Kemudian juga ini mencegah gulma. Jadi biar nggak numbuh nih di sini nih, tidak ada tanaman pengganggu gulma. Jadi biasanya ada suka rumput ataupun tanaman lain. Nah, ini kita halangin dengan mulsa dari kopi ini. Jadi kalau kita nanti memberikan pupuk ataupun apapun, fokus pada tanaman utama kita, yaitu tanaman yang kita pilih. Selain itu juga ini kelembaban akan terjaga kalau dikasih mulsa seperti ini. Ya, sekitar 1-2 cm lah kalau banyak. Ini kebetulan alhamdulillah lagi banyak. Kopi ini banyak mengandung nitrogen ya, bagus banget untuk mengubah pH tanaman, meningkatkan juga proses pembungaan. Ini kebetulan aku lagi menunggu supaya banyak berbunga, mengaerasi tanah juga, dan ini untuk meningkatkan kesuburan tanah nih. Ini bunganya nih. Ini bunganya bukan bunga uang, tapi bunga cabai yang kita harapkan. Tuh, bunga-bunga cabai pun bikin seneng ya, bukan hanya karena bunga uang aja nih, bunga-bunga cabainya sudah mulai banyak nih teman-teman nih. Dan ini cabai-cabainya juga, cabai ini yang masih kecil-kecil, kalau ini sudah mulai banyak. Itu baru 2 penggunaan. Yang ketiga itu kita bisa memasukkannya ke dalam pupuk kompos. Jadi kalau kita mau mengompos, ke dalam kompos itu bisa kita tambahkan, karena bisa menarik cacing-cacing nih. Jadi kalau tadi untuk tanaman itu banyak fungsinya ya, salah satunya selain mengandung nitrogen yang kita perlukan ya untuk proses pembungaan seperti ini, juga untuk mencegah penyakit jamur. Biasanya kalau tanaman terong, tomat itu kan sering banget ada jamurnya. Nah, yang ketiga hari ini kita akan campurkan ke dalam pupuk kompos atau proses pembuatan kompos, karena aku juga lagi bikin kompos alami. Ini aku membuat beberapa kompos ya dari sampah-sampah, karena kan kita membutuhkan untuk pembuatan kompos itu unsur yang N, yaitu dari tanaman hijau. Ini asalnya hijau ya teman-teman ya. Kemudian unsur C dari yang daun-daun kering. Nah, kita bisa tambahkan juga bubuk kopi ini
karena nanti bubuk kopi ini akan disukai oleh cacing, sehingga cacing ini akan mempercepat proses pengomposan ya teman-teman. Ya teman-teman, ini apa, mereka masih campur nih. Jadi ini awalnya adalah daun-daun hijau dari rumput-rumputan gulma, kemudian daun-daun kering. Nah sekarang untuk mempercepat proses pengomposannya, selain kita tambahkan E4 juga kita tambahkan bubuk kopi. Sekian dulu ya teman-teman untuk manfaat ampas kopi. Selain itu ada satu lagi dari manfaat ampas kopi itu untuk pembuatan pupuk organik cair atau pestisida. Bagaimana cara penggunaannya? Karena itu ikuti terus CC Petani Kantoran. Dalam video selanjutnya kita akan membuat bagaimana membuat pupuk semprot dari ampas kopi ini. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. CC Petani Kantoran ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.